البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-wajibat al-mutahattimat, yang mana pembahasan kita yang terakhir masih mengenai pembagian an-nifaq. Sudah kami jelaskan bahwasanya an-nifaq terbagi menjadi dua. Nifaq yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, dan yang kedua adalah nifaq yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Nifaq yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, barakallahu fikum wa hafizakumullah, perhatikan, adalah nifaq i'tiqadi, yaitu kemunafikan yang bentuknya adalah keyakinan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah orang-orang yang mereka menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran. Itu namanya nifaq i'tiqadi. Huwa alladhi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Orangnya dikenal dengan munafik nifaq i'tiqadi. Adapun munafik nifaq amali, itu pelakunya tidak sampai keluar dari agama Islam, namun yungsah wa yubayyan, dinasihati dan dijelaskan. Seperti orang yang suka berdusta, orang yang berjanji mengingkari, orang kalau dipercaya berkhianat, itu termasuk dia melakukan ritual-ritual atau perbuatan-perbuatan orang-orang munafik nifaq amali. Nifaq apa? Amali. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu diperhatikan dan perlu dibedakan agar kita tidak sembarangan di dalam memvonis atau menghukumi orang-orang yang terjatuh ke dalam kemunafikan. Naam. Kita lanjutkan kalamnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kata beliau di sini, wa huwa naw'an, yang mana kemunafikan itu terbagi menjadi dua, akbar wa asghar. Jenis yang pertama adalah akbar, jenis yang kedua adalah asghar, yaitu kecil, besar dan kecil. Fal akbaru yujibul khuluda fin nar fi darkiha al-asfal min fi darkiha al-asfal. Artinya munafik, kenifakan yang besar itu menghantarkan atau mengharuskan pelakunya itu kekal di dalam api neraka, berada di kerak api neraka yang paling bawah. Itu orang-orang munafikin. Nah, dalilnya sudah kita ulang berkali-kali. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak api neraka yang paling bawah. Apa dalilnya? Naam, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak api neraka yang paling bawah. Wahwa, kita lihat apa maksudnya? Wahwa an yudhhira lil muslimin imanahu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ngeri. Yaitu orang tersebut menampakkan di hadapan kaum muslimin keimanannya. Jadi dia menampakkan di hadapan kaum muslimin keimanannya, seakan-akan dia barakallahu fikum beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan para rasulnya dan beriman dengan hari akhirat. Padahal kita lihat wa huwa fil batin munsalikhun min dzalika kullih. Padahal orang tersebut secara batinnya di dalam hatinya itu terlepas. Orang tersebut melepaskan keimanan itu semuanya dari dirinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Secara zahirnya menampakkan apa?
keimanan di hadapan kaum muslimin. Sehingga orang muslimin menghukumi dia muslim, ya enggak? Karena enggak nampak. Enggak nampak. Nah, orang munafik ini enggak nampak, tersembunyi. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu sangat berbahaya sekali dan keberadaannya pun memang layak diletakkan di neraka yang paling bawah karena membikin orang terkelabuhi, enggak nampak gitu ya. Na'am barakallahu fikum. Berbeda dengan orang kufar yang jelas-jelas terang-terangan kufar dia. Paham ya? Terang-terangan dia kufar, itu jelas kafir. Nasara kufar, Yahud kufar, Majus kufar, jelas. Tapi kalau munafik susah. Kecuali kalau sudah nampak benar-benar barakallahu fikum menampakkan. Namun sudah kita mengetahui ciri-ciri kriteria secara globalnya, munafik nifak i'tiqadi kafir. Jelas itu ya. Munafik yang nifaknya i'tiqadi kafir. Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Itu hati-hati. Kita lihat. Mukadzibun bihi. Padahal secara batin dia telah melepaskan keimanan seluruhnya dari dirinya dan juga telah mendustakan keimanan tersebut. La yu'minu bi anna Allah takallama bi kalamin anzalahu ala basharin ja'alahu rasulan linnas. Dia tidak beriman bahwasanya Allah taala berbicara dengan sebuah ucapan, dengan sebuah pembicaraan yang sebenar-benarnya yang Allah taala telah menurunkan kepada salah seorang yang kemudian Allah taala menjadikan dengan ucapan tersebut seorang rasul untuk manusia. Siapa maksudnya? Wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ucapan dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dengan wahyu tersebut Allah taala menjadikan salah satu dari kalangan hamba-hambanya menjadi rasul. Rasulullah diturunkan wahyu kepadanya. Wahyu ucapan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara siapa? Jibril alaihi salam. Seperti itu. Nah, jadi Allah taala berbicara. Jangan seperti orang-orang yang mereka sudah sudah rusak akalnya, mengatakan enggak mungkin Allah taala bicara. Kenapa enggak mungkin? Karena nanti kalau kita katakan Allah taala bicara, berarti serupa dengan kita. Nah, ujung-ujungnya kita menyerupakan Allah taala dan makhluknya. Kata mereka tapi ini ya, ini keliru. Ini akalnya sudah rusak. Paham ya? Karena dia sebelum menetapkan sudah menyerupakan terlebih dahulu. Ahlus sunnah bagaimana? Ahlus sunnah menetapkan tanpa menyerupakan dengan sesuatu apapun dari kalangan makhluknya. Mahum. Jadi semuanya tergantung dengan mudhaf ilaihnya. Tergantung dengan yang disandarkan dan yang disandari. Kalamullahi, ucapan Allah taala. Yang namanya ucapan mudhaf, lafzul jalalah Allah, Allahi, mudhaf ilaih. Nah, sekarang ketika yang disandarkan itu adalah barakallahu fikum sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka benar-benar bahwasanya yang bicara itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Bukan kalamnya adalah makhluk, bukan. Al-Qur'an memang kalamullah dan Allah taala berbicara dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan bahwasanya Allah taala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam dengan sebenar-benar pembicaraan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kalamullahu Musa taklima." Dan Allah taala mengajak Nabi Musa berbicara dengan sebenar-benar pembicaraan. Takliman, maf'ul mutlak, menunjukkan benar-benar Allah taala itu bicara gitu loh. Bicaranya tentunya yang namanya bicara itu dengan suara dan huruf. Enggak ada yang namanya bicara tanpa huruf itu. Ada? Orang bicara tanpa huruf ada? Enggak ada. Mana? Itu bukan bicara. Paham ya? Bicara itu mesti ada hurufnya walaupun pelan. Misalkan, ada hurufnya enggak itu? Bicara ada hurufnya. Tapi kalau orang namanya bicara, enggak berarti kalau Allah taala bicara dengan ada hurufnya serupa dengan makhluk, itu sudah keliru. Akalnya rusak. Orang itu berbicara mesti ada huruf dan ada suaranya. Suara ada yang pelan, ada yang keras. Coba antum tunjukkan orang bicara tanpa suara. Tunjukkan. Orang bicara tanpa suara. Ini bukan bicara, isyarat. Paham ya? Itu apa? Isyarat. Orang bicara mesti ada suara dan ada apa? Dan ada apa? Hurufnya. Paham ya? Suara ada yang pelan, ada yang keras. Paham ya? Oleh karena itu yang namanya Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita dan sesembahan kita, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan sebenar-benar pembicaraan. Nah, barakallahu fikum, wa kallamahu rabbuhu. Itu ada juga ayat seperti itu ya. Ya kan? Dan Allah taala mengajak bicara, maksudnya benar-benar berbicara gitu loh. Bukan itu maksudnya ini, maksudnya itu. Jangan. Kita lihat ini.
Orang-orang munafik apa gerak-gerik mereka? Dan mereka tidak beriman bahwasanya Allah Ta'ala berbicara dengan sebenar-benar pembicaraan yang Allah Ta'ala turunkan. Nah, dengan pembicaraan tersebut terhadap salah satu dari kalangan manusia, dan kemudian Allah Ta'ala menjadikan seorang rasul untuk segenap manusia. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdihim bi'idnih, yang akhirnya orang tersebut memberikan hidayah kepada mereka dengan seizinnya, wa yundiruhum ba'sah, dan juga memperingatkan kepada mereka tentang kengerian azab Allah Subhanahu wa taala, wa yukhawifuhum iqabah, dan juga akhirnya barakallahu fikum hafizakumullah, na'am, seseorang tersebut yang Allah Ta'ala berikan wahyu kemudian menjadi rasul, memperingatkan mereka, memberitahukan kepada mereka, na'am barakallahu fikum, dan membuat mereka takut terhadap iqab atau hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Jadi inilah yang dikenal dengan nifaq i'tiqadi. Nah, yang mengeluarkan pelakunya dari apa? Agama Islam dan kekal di dalam api neraka. Kemudian disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, waqad hatakallahu subhanahu astaral munafiqin. Dan sungguh Allah Ta'ala telah membongkar, telah mencabik-cabik, telah merobek-robek penutupnya atau sitar-sitarnya orang munafikin. Jadi orang munafikin walaupun kelihatannya terbungkus rapi, tapi Allah Subhanahu wa taala bongkar, sobek pembungkusan tadi, dihancurkan. Nah, barakallahu fikum, dibongkar. Waqad hatakallahu subhanahu astaral munafikin wa kasyafa asrarahum fil Qur'an. Dan Allah Ta'ala juga menyingkap rahasia-rahasia mereka dalam Al-Qur'an. Di dalam surat At-Taubah antum lihat sendiri, dalam surat Al-Anfal antum lihat sendiri, di dalam surat Al-Baqarah, dan banyak dari surat-surat Al-Qur'an barakallahu fikum menyebutkan sedikit dan juga barakallahu fikum mengenai keberadaan dan juga sifat-sifat orang-orang munafikin. Di dalam surat Al-Munafiqun juga ada. Allah Ta'ala bongkar, Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum singkap syubhat-syubhat mereka, perbuatan-perbuatan mereka, tragedi-tragedi ritual yang mereka bikin, baik dalam peperangan, baik ketika sholat atau yang semisalnya. Oleh karena itu surat At-Taubah dinamakan juga surat apa? Al-Fadhihah. Surat Al-Fadhihah, surat yang memang fadhihah, yaitu menyingkap, menjelek-jelekkan, membongkar kedoknya orang-orang munafikin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat, wa jalla li ibadihi umurahum, dan Allah Ta'ala menampakkan perkara-perkara mereka di hadapan hamba-hambanya, liyakunu minha wa min ahliha ala hadarin, agar mereka semuanya barakallahu fikum berhati-hati dari dari perkara-perkara tersebut. Memang Allah Subhanahu wa taala bongkar tersebut tujuannya agar hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka berada di atas kehati-hatian. Barakallahu fikum, hati-hati dari dari benih-benih kemunafikan dan hati-hati dari orang-orang munafikin seperti itu. Wa dzakara tawa'ifa apa itu? Al-alam atau al-alim? Al-alam ya. Wa dzakara tawaif al-alam as-salasa fi awal surat Al-Baqarah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barakallahu fikum di awal-awal surat Al-Baqarah 3 kelompok. 3 kelompok yang ada di alam semesta ini. Al-mu'minun wal kuffar wal munafiqun. Wal munafiqin, al-mu'minin wal kuffar wal munafiqin. 3 kelompok tersebut Allah Ta'ala menyebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, ya kan? Sebutkan mengenai orang munafikin. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan juga di awal-awal penyebutan sifat-sifat orang mukminin. Barakallahu fikum. Kemudian di akhir penyebutan orang kafir. Seperti itu. Fa dzakara fil mu'minin 4 ayatin. Allah Ta'ala menyebutkan mengenai keadaan orang-orang mukminin 4 ayat. Wa fil kuffar ayatain, dan mengenai orang kafir 2 ayat. Nanti antum bisa cek sendiri ya. Wa fil munafiqin, dan juga berkaitan atau menyebutkan tentang orang-orang munafikin salasa asyrata ayat, 13 ayat. 13 ayat likasratihim, karena banyaknya mereka. Wa umumul ibtila' bihim, dan juga karena sudah menyeluruh bencana dengan sebab mereka.
Paham ya? Menyeluruh dan juga merata. Barakallahu fikum, menyebar bencana dengan sebab mereka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dengan sebab orang-orang munafikin tadi itu. Disebutkan 13 ayat tadi itu ya untuk orang-orang munafikin. Wa syiddati fitnatihim, dan karena dahsyatnya fitnah mereka 'alal Islam wa ahlihi, nah terhadap agama Islam dan juga kaum muslimin. Fa inna baliyatul Islam bihim syadid, nam syadidatun jidda, dikarenakan nam bencana atau bala yang menimpa agama Islam dengan sebab mereka itu sangat kuat sekali. Orang-orang munafikin enggak nampak. Coba bayangkan. Na'am barakallahu fikum, na'am di antaranya adalah apa? Yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Na'am barakallahu fikum, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh oleh salah seorang apa? Salah seorang munafik. Na'am barakallahu fikum, yang ikut salat di tengah-tengah kaum muslimin waktu itu. Nah, itu salat apa? Salat subuh. Ketika itu, na'am barakallahu fikum, na'am dalam keadaan melaksanakan salat subuh atau salatul fajr. Nah, dia membawa sebuah senjata, itu enggak nampak. Karena di zaman Rasulullah enggak ada lampu. Paham ya? Nah, mungkin kalau zaman sekarang ada lampu Philips atau yang semisalnya mungkin nampak. Tapi memang zaman Rasulullah itu lampunya enggak ada lampu yang seterang ini. Mungkin adalah lentera-lentera itu ya. Nah, tapi kalau lampu seterang ini enggak ada. Nah, orang munafik ini ketika salat subuh sudah ada rencana. Nah, untuk membunuh Umar Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya benar, dia menusuk dari belakang. Nah, siapa orang ini? Abu Lu'lu' yang di Batam itu nanti keliru. Kurang dikit lagi. Abu Lu'lu'ah, kan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Paham ya? Nah, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi disebutkan di dalam terjemahnya itu namanya enggak terkenal, cuma terkenal dengan kunyah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, namanya Fairuz. Paham ya? Nah, tapi terkenalnya dengan kunyah tadi Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Wa na'am barakallahu fikum. Akhirnya dialah yang membunuh. Setelah na'am barakallahu fikum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkena tusukan tadi, na'am barakallahu fikum, kurang lebihnya 3 tusukan, akhirnya menyingkir dan juga berada di pinggir. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan salata. Maksudnya sempurnakan salat dulu, waktu itu belum sempurna salatnya. Nah, setelah itu barulah Umar bin Khattab, na'am barakallahu fikum, dan segenap para sahabat mereka berencana untuk mengejar dan membunuh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi tersebut. Nah, padahal waktu itu Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha itu berkeinginan sekali kalau seandainya beliau meninggal nanti dikuburkan di samping Rasulullah SAW. Jadi aslinya nama Aisyah Ummul Mukminin itu yang berkeinginan untuk kalau meninggal nanti dikuburkan di samping Rasulullah SAW. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ternyata meninggal duluan. Akhirnya meminta izin kepada Ummul Mukminin itu Aisyah radhiyallahu anha, ya Ummul Mukminin, wahai Aisyah Ummul Mukminin, nah sebenarnya kami mengetahui apa yang Anda inginkan, yaitu agar dikubur di sampingnya Rasulullah SAW. Namun aku minta satu permintaan, yang mungkin permintaan ini dan permintaan yang sangat besar, semakna dengan itu. Nah, barakallahu fikum. Aisyah sempat menangis karena nah barakallahu fikum Amirul Mukminin Umar Khattab radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fikum, setelah kejadian itu akhirnya Aisyah Ummul Mukminin pun akhirnya lega, dalam artian apa? Reda dan juga sadar serta merasa kasihan. Akhirnya diizinkan untuk Umar Khattab dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang jelas ikhwani fi din azani wa azakumullah, kalau kita perhatikan yang bikin onar, bikin kacau di tengah-tengah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in adalah orang-orang munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpinnya orang-orang munafikin, itu juga suka bikin kacau, suka bikin onar, suka bikin gaduh, bikin syubhat, bikin isu-isu yang tidak benar, tuduhan-tuduhan yang miring. Itu orang-orang munafikun. Oleh karena itu orang-orang munafikun sangat berbahaya sekali. Baik munafikun secara garis global besar, munafikun secara garis global itu bagaimana? Yang menyembunyikan keislaman, menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman, atau munafikun secara terperinci yang menyusup di tengah-tengah salafiyun. Paham ya? Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu walaupun kelihatannya normal-normal saja, di sana ada beberapa oknum-oknum yang mungkin ada memiliki benih-benih kemunafikin. Nah, barakallahu fikum, memiliki benih-benih kemunafikan.
Dia menampakkan bersama ahlu sunnah, masya Allah, ahlu sunnah itu bagus, ahlu sunnah itu masya Allah, ahlu sunnah itu seperti ini seperti itu. Mereka tenang, tentram, seakan-akan nggak mikir dunia, walaupun dunia tetap jalan. Paham ya? Nah, namun di belakang sana, orang-orang yang seperti ini modelnya di belakang sana ketika berkumpul dengan setan-setan mereka, maksudnya kelompok-kelompok mereka dari kalangan ahlu bid'ah wad dalal, dari kalangan hizbiyun dan misalnya mereka mencaci maki ahlu sunnah itu orang-orang yang ganjil. Ahlu sunnah itu kalau tarawih panjang sholatnya. Ahlu sunnah itu wah dikit-dikit gak boleh nyimpan uang di bank aja gak boleh. Ahlu sunnah itu nah gitu ngejek-ngejek. Tapi kalau di belakang ahlu sunnah senyum. Hati-hati seperti itu ya. Itu memiliki benih-benih kemunafikan. Hati-hati. Paham ya? Jadi orang itu ketika benar-benar menisbahkan diri kepada as-sunnah, menisbahkan diri kepada na'am barakallahu fikum para salaf, harus apa? Qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Ucapan, keyakinan dan amalannya. Jangan sampai ada di benak-benak kita atau hati-hati kita seperti itu, barakallahu fikum. Na'am, karena sebagian yang seperti itu keadaannya enggak tenang orangnya. Jadi dia kalau bersama ahli sunnah senang, bersama ahli sunnah, ngobrol bersama ahli sunnah. Tapi kalau di belakang sana mencaci maki ahlu sunnah itu enggak bolehkan televisi, ahlu sunnah itu dakwahnya berat, ahlu sunnah itu dakwahnya itu susah, butuh perjuangan dan pengorbanan. Ya memang benar, ahlu sunnah wal jamaah butuh apa? Perjuangan dan pengorbanan. Karena kenapa? Kenapa kira-kira kok butuh perjuangan dan pengorbanan? Karena ingin masuk surga. Namanya butuhnya perjuangan dan pengorbanan karena ingin masuk surga. Coba kalau kita enggak ingin masuk surga, santai, tenang, enak, berhambur-hamburan, berfoya-foya. Paham ya? Tapi ingat, barakallahu fikum, mereka-mereka yang dakwahnya bermudah-mudahan. Nah, itu banyak pengikutnya, jangan tanya. Berdakwah bolehkan televisi, banyak pengikutnya. Berdakwah bolehkan pemilu, apalagi pengikutnya banyak juga. Berdakwah bolehkan minta-minta, banyak juga pengikutnya. Karena dikit-dikit dibolehkan. Paham ya? Tapi Ahlus Sunnah menyaring. Tanhis, penyaringan, disaring mana yang hak mana yang batil. Oleh karena itu berat. Butuh apa tadi? Butuh perjuangan dan pengorbanan. Paham ya? Butuh perjuangan dan pengorbanan. Nah, karena ingin masuk surga tadi itu. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh manusia. Paham ya? Salat subuh harus berjamaah. Salat subuh harus tepat pada waktunya. Sebelum salat subuh ada 2 rakaat dingin-dingin padahal. Ada salat malam juga dingin juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, salat asar pun harus tepat juga. Kerjaan ditinggalkan. Intinya berat. Paham ya? Nah, seperti itu barakallahu fikum. Semua orang menginginkan surga, semua orang secara zahirnya. Namun jalan menuju surga hanya satu, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan sampai terlupakan. Wala tariqa ilallahi wal jannah siwal kitab was sunnah. Paham ya? Tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Qur'an dan Sunnah. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Ikhwan fillah azza wa jazakumullah, kita lanjutkan lagi kalamnya al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Li'annahum mansubun ilaihi wa ila nusratihi wa muwalatihi. Karena mereka orang-orang munafikun menisbahkan diri kepada Islam dan juga menolong agama Islam dan juga melindungi agama Islam. Itu ucapan-ucapan mereka di hadapan kaum muslimin. Wa hum a'da'uhu fil haqiqah. Padahal mereka orang-orang munafikun secara hakikat adalah musuh-musuh Islam. Oleh karena itu kalau berdoa bagaimana? Allahumma ansur Islam wal muslimin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Paham ya? Ya Allah, tolonglah agama Islam dan kaum muslimin dan hancurkanlah musuh-musuhmu dan musuh agamamu. Paham ya? Nah, musuh agama Islam, orang munafikun. Allah musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum, yukhrijuna adawatahu fi kulli qalibin. Nah, mereka mengeluarkan permusuhan pada setiap bentuk, pada berbagai macam bentuk. Nah, barakallahu fikum, jadi bentuknya macam-macam. Namun tujuannya satu, itu menghancurkan agama Islam. Baik dari kalangan orang-orang munafikin dari kalangan Yahud atau orang-orang munafikin dari kalangan orang Nasara. Coba bayangkan orang-orang munafikin yang ada di Madinah waktu itu. Ketika Rasulullah hijrah di Makkah ke Madinah, dari kalangan mana kebanyakan orang munafikin di Madinah? Orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud. Nah, dari 3 marga besar, suku besar orang-orang Yahud yang ada di Madinah. Sebutkan semuanya 3 suku ini. Apa? Banu Qainuqa, Banu Quraidah. Dihafal ya? Apa? Banu Nadir. 3 marga,
tiga suku yang berada di Madinah saat itu. Nah, barakallahu fikum, marga orang-orang Yahud. Ya, mereka banyak yang terselubung akhirnya yaitu tadi. Nah, bersama kaum munafikin yang dipimpin oleh salah seorang, nah barakallahu fikum, terkenal di kalangan mereka, pemimpin orang-orang munafikin, digelari Raisul Munafikin. Siapa tadi? Raisul Munafikin. Pemimpinnya orang-orang munafikin siapa namanya tadi? Siapa namanya? Yusuf. Akh Yusuf antum? Abdullah bin Ubay bin Salul. Hafal ya? Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin, pemimpinnya orang-orang munafikin. Upayakan nanti tercatat itu ya yang belum menghafalnya. Nah, barakallahu fikum. Yadhunnul jahil annahu alima alahu ilmun wa islahun. Orang yang bodoh itu menyangka itu adalah ilmu dan perbaikan. Wah, ini berarti perbaikan nih, memperbaiki dari dalam katanya. Kita enggak masalah kita masuk ke lingkungan orang-orang ahlu bid'ah wa dhalal, lingkungan orang kufar enggak masalah masuk bersama mereka, rukun, senang bersama mereka enggak masalah, kita obati dari dalam katanya. Kita perbaiki dari dalam. Bisa enggak kira-kira? Orang itu kalau ngobati dari dalam atau dari luar? Yang selamat dari mana? Dari luar. Antum kalau ngobati dari dalam, posisi antum enggak punya kekuatan, barakallahu fikum, hancur. Paham, hati-hati itu ya. Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Ana ingin masuk ke dalam lingkupan orang kufar. Ya, dikit-dikit mempelajarilah Injil itu katanya. Baca Injil, menghafal Injil katanya. Biar nanti mereka itu tak kenalkan agama Islam. Ternyata malah dia yang balik menjadi nah barakallahu fikum ikut agama Nasara. Hati-hati seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita ini yang namanya at-tasfiyah wa tarbiyah, dua perkara yang jangan terlupakan ya. At-tasfiyah dan at-tarbiyah, dua perkara yang penting sekali. Nah, tasfiyah itu mensucikan dari kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran kebid'ahan, kotoran hizbiyah, kemudian apa? Tarbiyah, mendidik, mengatur, membimbing dengan bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ini kalau antum masuk dulu ke dalam lingkupan hizbiyah, lingkupan orang-orang kafir, itu susah antum terapkan di dalamnya. Karena apa? Karena harus antum melanggar kemungkaran di dalamnya. Ke gereja setiap hari Ahad ikut. Untuk dakwah dari dalam katanya, dari dalam gereja. Allah musta'an, nanti acara apa? Hari raya kenaikan Isa Al-Masih ikut, memperbaiki dari dalam katanya. Hati-hati. Memperbaiki itu bukan dari dalam, barakallahu fikum, na'am barakallahu fikum, tapi dari luar. Nah, dari luar itulah akhirnya akan masuk ke dalam gitu loh ya. Antum kalau minum obat dari dalam keluar atau dari luar ke dalam? Dari luar ke dalam. Paham ya? Kalau antum dari dalam keluar namanya? Namanya muntah-muntah. Paham ya? Jadi kalau kita ngobati barakallahu fikum hafizakumullah, itu ya nah barakallahu fikum asal usulnya dari luar dulu. Paham ya? Antum nyontek, tahu nyontek? Nah, masuk angin bawa ke rumah sakit, terus kena nyontek, itu dari dalam sudut luar ini atau dari luar ke dalam kan? Dari luar masukkan ke dalam. Barakallahu fikum. Jadi pengobatan seperti itu jangan sampai kita tertipu dengan apa? Dengan syubhatnya orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal, atau syubhatnya orang kufar, atau syubhatnya orang hizbiyin, mengobati, membersihkan, membenahi dari dalam, jangan. Nah, barakallahu fikum, kita kikis dari luar, nah secara perlahan-lahan diobati dengan Al-Qur'an Sunnah. Nah, ini kita lihat. Yadhunnul jahil annahu ilmun wa islahun. Orang bodoh mengira bahwasanya itulah ilmu dan perbaikan katanya. Padahal bukan perbaikan, bukan ilmu. Wa huwa ghayatul jahli wal ifsad. Yang mana itu adalah apa? Adalah puncak daripada kebodohan dan kerusakan. Sudah kita lewati berkali-kali ucapan al-Imam Abdul Abbas Ahmad bin Idris Al-Qirafi rahmatullahi alaih mengenai sumber kerusakan dunia dan akhirat adalah apa? Kebodohan. Dah hafal antum? Sebutkan. Fasad fi izalatihi kama anna fastahid fi tahsinihi mastata'ta. Wallahu na'am barakallahu fikum ahsan. Itu ucapan itu sebagai timbangan, perhatian baik-baik ya. Kata beliau, aslu wa aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwa al-jahl. Innama huwa al-jahl. Sumber kerusakan dunia dan akhirat itu kebodohan. Fajtahid fi izalatihi 'anka mastata'ta. Maka bersungguh-sungguhlah engkau menghilangkan kebodohan dari dirimu semampumu.
Kama anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwal ilm fastahid fi tahsilihi mastata'ta. Sebaliknya, sebagaimana sumber kebaikan dunia dan akhirat adalah apa? Ilmu. Maka bersungguh-sungguhlah engkau meraih dan mendapatkan ilmu tersebut sesuai dengan kemampuanmu. Siapa yang nolong kira-kira? Wallahu huwal mu'in 'alal khairi kulli. Dan Allah lah yang akan menolong seluruhnya. Jadi kita semuanya tidak akan bisa mampu tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kunci keberhasilan di dalam mendapatkan ilmu al-hirs wal isti'anah billah wa adamul ajz. 3 perkara ini kunci. Kuncinya banyak sekali, di antara kunci-kuncinya 3 ini. Di antara kunci-kunci apa? Untuk mendapatkan ilmu. Al-hirs wal isti'anah billah wa adamul ajz. Semangat dalam mencari ilmu. Kemudian minta pertolongan kepada Allah taala dan tidak mudah putus asa. Wah, sudah bertahun-tahun ngaji enggak bisa-bisa. Kalimat la ilaha illallah saja enggak tahu artinya, enggak tahu maknanya. Ya karena enggak usaha. Enggak berupaya untuk menghafal. Kalau dia berupaya menghafal, berupaya untuk apa? Mentadwin, mencatat misalkan, kemudian menghafal, diungkapkan misalkan, bisa. Wah, akhirnya dia putus asa, wah enggak mau ngaji aja lah, di rumah aja. Lah ngapain di rumah? Ya? Siapa tahu nanti dapat ilmu dari langit. Akhirnya lama-lama mengaku nabi. Oh, tambah sesat lagi. Namanya udah enggak ngaji, 40 hari di rumah terus ngurungkan diri karena merasa kecewa tadi itu, putus asa tadi itu, akhirnya keluar rumah ngaku nabi. Allah musta'an. Itu namanya hati-hati ya. Hati-hati. Allah musta'an. Jadi ilmu itu apa? Ilmu itu dicari, barakallahu fikum. Ilmu itu dicari. Jangan sampai kita ini sembarangan dalam mencari ilmu. Nah, barakallahu fikum, ilmu itu dicari, kemudian setelah dicari, didapatkan, nah barakallahu fikum, diambil, kemudian diamalkan, didakwahkan serta bersabar di dalam dakwah tersebut. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-hirs, semangat. Kedua tadi apa? Al-isti'anatu billah. Ingat ya, pertama semangat, kedua minta pertolongan kepada Allah taala. Ketiga apa? Adamul ajz, tidak mudah putus asa. 3 kunci untuk mendapatkan ilmu. Al-hirs wal isti'anatu billah wa adamul ajz. Itu di antara kunci-kunci yang ada. Ada kunci yang lain, penyebutannya nanti di tempatnya. Paham ya? Ini di antara kunci-kunci yang memang ada keterkaitan kita sebutkan. Dalilnya mana dalilnya? Hadisnya Abi Hurairah, rawahu Muslimun. Sebutkan. Apa? Belum? Sebutkan, bismillah. Yang intinya aja. Ayo nasa. Naam. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Nah, barakallahu fikum. Artinya pertama, bersemangatlah engkau di dalam perkara yang bisa memberikan manfaat terhadapmu. Yang kedua apa? Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah taala. Wala ta'jaz, dan jangan putus asa. Putus asa itu sumber bencana, sumber keterlambatan keberhasilan. Antum enggak usah merasa takut kalau enggak berhasil. Gagal itu biasa. Karena gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda. Paham ya? Orang-orang yang paham itu kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda kalau dia berupaya. Tapi kalau sudah gagal enggak berupaya, tertunda terus, enggak berhasil. Paham ya? Seperti itu. Jadi keberhasilan adalah apa? Keberhasilan adalah apa? Adalah upaya yang kita harapkan. Paham ya? Adalah upaya yang kita harapkan dan inti hasil daripada barakallahu fikum hafizakumullah di dalam mencari ilmu syar'i Al-Qur'an Sunnah. Adapun kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Oleh karena itu, karena kita merasa tertunda, akhirnya segera gitu loh. Jangan malah benlah, terserahlah. Besok-besok insyaallah bisa juga. Ternyata besok meninggal dunia. Bisanya kapan? Enggak bisa lagi sudah. Paham ya? Oleh karena itu, ikhwan fi din azza wa jazakumullah, jangan sampai kita malas-malasan dalam mencari ilmu. Semangat, minta pertolongan kepada Allah dan jangan putus asa. Kan seringnya gitu dijumpai, Ustaz ana udah puluhan tahun ngaji tapi kok enggak bisa-bisa ya. Belajar bahasa Arab itu enggak masuk-masuk. Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin. Berkali-kali belajar, 5 kali pun enggak ada yang masuk sama sekali. Karena dia enggak menerapkan, enggak mempraktekkan, enggak sungguh-sungguh juga. Coba kalau fokus, belajar fokus, bismillah. Bisa, semuanya bisa. Barakallahu fikum, semuanya bisa dengan seizin Allah Subhanahu wa taala.
Itu contohnya aja ya. Wa illa banyak ilmu itu banyak sekali ya. Bahkan ilmu dipermisalkan seperti apa? Seperti lautan yang sangat luas sekali pantunnya. Apa? Anfa'ah atau ahsanah itu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ilmu itu bagaikan apa? Lautan yang sangat luas. Ma hawal ilma jami'an ahadun. Enggak ada seorang pun yang bisa meraih ilmu seluruhnya, itu enggak ada. La walau marasahu alfasanah. Tidak pula walaupun duduknya 1000 tahun. Duduknya 1000 tahun mencari ilmu itu enggak akan dapat semuanya. Paham ya? Apalagi cuma 2 tahun. Paham ya? 2 tahun masih kurang. Paham ya? 2 tahun masih kurang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum 1000 tahun saja apa enggak cukup tadi, bayangkan. Nah, umur kita enggak sampai 1000 tahun kan? Nah, barakallahu fikum umur kita ya sekitar 70, 60, lebih dari itu sedikit sekali kalaupun Allah takdirkan itu seperti itu. Oleh karena itu apa nasihat dalam pantun tersebut? Nah, barakallahu fikum, innamal ilmu ka bahrin zakhirin. Ilmu itu bagaikan lautan yang sangat luas. Fattakhidhu min kulli syai'in ahsana au anfa'ah. Ambillah dari ilmu-ilmu yang banyak itu yang paling bagusnya, yang paling bermanfaatnya. Ya ilmu tauhid, ilmu akidah. Kalau akidahnya lurus, tauhidnya lurus, manhajnya lurus, melahirkan akhlak-akhlak yang mulia, melahirkan adab-adab yang mulia. Jadi kalau orang manhajnya lurus, akidahnya lurus, barakallahu enggak punya akhlak, enggak punya adab, masih kurang. Ahlus sunnah itu harus paling paham dalam masalah hal tersebut. Jangan mengandalkan yang penting manhajnya, yang penting kan akidahnya, akhlak enggak perlu katanya. Enggak perlu, akan lewat di kampung diam aja, mecucu. Paham ya? Salam pun berat, jangan. Barakallahu fikum. Walaupun senyum itu adalah perkara yang sangat indah. Barakallahu fikum. Rasulullah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Artinya jangan engkau meremehkan satu kebaikan sedikit pun, walaupun engkau bertemu saudaramu dalam keadaan wajah berseri-seri. Wajah berseri-seri itu menyenangkan. Tapi kalau setiap ketemu merengut, enggak salam, mau disalam pun diam aja cuek misalkan, jangan. Itu enggak tepat ya, barakallahu fikum, enggak tepat, hukum global enggak tepat. Namun bagaimana barakallahu fikum, sebagaimana yang sudah kita lewat tadi, semakin lurus manhajnya, semakin benar akidahnya, semakin bagus barakallahu fikum, jalan yang kita tempuh itu mengikuti Al-Qur'an Sunnah, harus semakin baik pula akhlak dan adabnya. Karena akhlak ini termasuk salah satu sebab Rasulullah diutus menjadi Rasul. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Tapi ingat, jangan cuman akhlak terus yang dibahas. Paham ya? Yang penting kan akhlaknya, adabnya, akidah itu belakangan. Manhaj itu nanti-nanti saja. Yang penting itu akhlaknya. Kemudian yang penting itu adabnya. Enggak, semuanya penting. Ahlus sunnah mengatakan semuanya apa? Penting. Nah, ingat baik-baik ya. Semakin lurus manhajnya, semakin bagus akidahnya, seharusnya semakin baik akhlak dan adabnya. Mafhum insyaallah ya. Semuanya tentunya dengan berjalannya waktu akan semakin membaik dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup yang terakhir. Falillahi kam min ma'qilin lil Islam qad hadamuh wa kam min hisnin lahu qad qala'u asasahu wa kharrabuh. Kata beliau, semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, semua perkara itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak tempat-tempat agama Islam yang mereka hancurkan, dan betapa banyak tempat barakallahu fikum penjagaan kekuatan Islam yang mereka lepaskan dari pondasi-pondasinya dan mereka robohkan. Ila akhir kalamihi rahimahullah, falaula khasyatut tatwil fi hadzal syarh al-mukhtasar la naqalna katsiran minhu li halawatihi wa 'idami faidatihi. Fa nasallallahu ta'ala an yu'idana wal muslimin minan nifaqi kullihi dakkihi wa jalnihi wallahu musta'an. Kata beliau, kalau seandainya tidak khawatir panjang lebar di dalam syarah yang ringkas ini, niscaya kami akan menukilkan yang lebih banyak lagi, karena manisnya dan juga karena besarnya faedahnya. Kita meminta kepada Allah Ta'ala untuk melindungi kita semuanya dan melindungi segenap kaum muslimin dari penyakit kemunafikan seluruhnya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wallahul musta'an. Dan Allah Ta'ala lah
tempat untuk kita meminta pertolongan. Nasallahu salamatan afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahirabbil alamin.